Fadilah sholawat. Dari Abu Hurairah, Abdul Qasim berkata, suatu kaum yang duduk pada suatu majelis, lalu mereka bubar sebelum dzikir pada Allah dan bersolawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan menampakkan kebatilan atas mereka. Bila Ia menghendaki, maka mereka akan disiksa, dan bila Ia menghendaki, maka mereka akan diampuni. HR Tirmizi dan mentasihnya serta Abu Daud. Diriwayatkan oleh Abu Isa Tirmizi dari sebagian ulama berkata, jika seseorang bersolawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekali dalam suatu majelis, maka itu memadai dalam majelis tersebut. Sabda Rasul, sesungguhnya solawat kalian akan diperdengarkan kepadaku. Sabda yang lain, sesungguhnya Allah mewakilkan malaikat di kuburku yang menyampaikan kepadaku salam dari umatku. Dengan sholawat dapat meneguhkan kedua kaki di atas sirat dan melewatinya, berdasarkan hadis Abu Rahman bin Samirah yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib tentang mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya melihat seorang di antara umatku merangkak di atas sirat dan kadang-kadang berpegangan, lalu selawatku untukku datang dan membantunya berdiri dengan kedua kakinya, lalu menyelamatkannya. HR Abu Musa Al-Madini. Habib Ahmad Hasan Al-Idrus dalam salah satu kajiannya adalah akan menjadi ahli surga. Dalam sebuah hadis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang bisa bersolawat 1000 kali, maka sebelum ia meninggal, malaikat akan datang memberi kabar gembira bahwa dia termasuk ahli surga. Insya Allah, katanya. Kemudian kabar gembira kedua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika bersolawat 100 kali, maka Allah kabulkan hajatnya sebanyak 100 hajat, 70 hajat untuk akhirat, dan 30 hajat untuk dunia. Terang Habib Ahmad dikutip Suara Merdeka.com 17 April 2022. Namun, jika tetap tidak bisa membaca hingga 100 kali setiap hari, maka dapat mengamalkan sholawat dengan jumlah 20 kali. Maka fadilahnya akan mendapatkan syafaat pertolongan di hari akhir oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa memang yang namanya sholawat. Dengan membaca sholawat 1 kali tersebut, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satu orang muslim pun
yang membaca sholawat untuk saya, kecuali Allah akan kembalikan roh ke jasad saya, supaya saya dapat menjawab salam hamba tersebut terangnya. Dan sholawat itu macam-macam, ada yang disebut pendek, fatih, nariyah, masyuro, mukafa, ibrahimiyah, dan sholawat Jibril. Tidak usah dipersoalkan pakai Sayyidina atau tidak, mau bersolawat saja Allah meridhoinya. Perbanyaklah sholawat kepadaku pada setiap Jumat, karena sholawat umatku akan diperlihatkan padaku setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku adalah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. HR Baihaqi. Manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. HR Tirmizi. Jibril berkata, Jibril akan memberikan kemudahan kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat besok meniti Sirotol Mustaqim seperti kilat menyambar. Mikail berkata akan memberikan makanan dan minuman kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat besok di padang mahsyar sebelum manusia dihisab oleh Allah. Israel berkata akan memberikan kemudahan kepada umat Nabi Muhammad pada saat menghadapi sakaratul maut, yaitu akan mencabut nyawa dengan hati-hati dan perlahan-lahan seperti mencabut roh para nabi. Israfil berkata akan bersujud kepada Allah dan tidak akan mengangkat kepala sebelum umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tadi diampuni Allah. Begitulah pengorbanan malaikat untuk umat Muhammad yang rajin bersolawat.